ini. Kita akan dibayar anak ini, dan nanti akan muncul di sini kepegawaiannya. Nah, nanti di sini ada status, itu statusnya sudah diusulkan. Kalau berarti kalau admin OPD sudah mengusulkan, nanti akan muncul status sedang diusulkan. Nanti jika sudah diverifikasi oleh admin dari BKPM, statusnya akan berubah. Sudah diverifikasi oleh admin BKPM. Nanti jika sudah ditandatangani secara elektronik atau mungkin ditangani manual, itu ketika dokumen sudah ada, nanti statusnya akan berubah menjadi selesai. Nanti juga dokumennya insya Allah juga ada di sini. Kenaikan pangkat dan juga naikkan gaji berkala insya Allah juga sama. Seperti yang disampaikan Pak S tadi, insya Allah nanti ketika usulan kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji berkala ini sudah selesai, nanti insya Allah akan langsung menambahkan pada riwayat. Riwayat ini di riwayat ini nanti insya Allah yang tadinya kita itu menambahkan secara manual, insya Allah ketika ini nanti sudah jadi semua, ketika ada penambahan di KGB maupun KP, insya Allah nanti akan otomatis menambahkan di sini. Mungkin dari teknis, secara teknis itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Yarsito, barangkali nanti ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fedi. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi memang yang bisa kami tampilkan, bisa kami sampaikan memang sebatas itu dulu. Ini dari sisi ASN-nya, karena dari sisi admin-nya belum kita bisa tampilkan. Satu dua hal yang dapat kami tangkap dan kami sampaikan ulang kembali ke Bapak Ibu, bahwasanya segala produk layanan diantaranya nanti berkala atau kenaikan pangkat yang wujudnya nanti berupa PDF, itu kalau yang sekarang ini masih berupa PDF dikembalikan untuk diupload lagi. Nah, pada SIMAS yang baru nanti tidak akan lagi diperlukan Bapak Ibu untuk mengupload dokumen yang sudah jadi. Jadi secara sistem nanti kalau sudah jadi, sudah tanda tangan secara elektronik, nanti PDF-nya ini akan otomatis terupload ke riwayat Bapak Ibu, umpamanya KGB atau pangkat, nanti otomatis ini akan masuk ke riwayat masing-masing. Jadi tidak ada lagi ceritanya Kadin nanya, Bapak Ibu sudah upload berkala, sudah upload pangkat, itu nanti tidak akan terjadi Bapak Ibu. Secara sistem akan menambahkan secara otomatis. Itu yang dapat kami tangkap dan kami sampaikan kembali ke Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, sekiranya dari paparan kami ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan di sini sebelum presensi kami berikan. Silakan yang ingin melambaikan tangan, ingin bertanya, waktu kami berikan. Unmute ya. Angge ulan, angge krom, angge anu lo, angge musila kae lo, krom lo. Ya, terima kasih. Jadi ada pertanyaan, apakah data di SIMAS lama otomatis terintegrasi dengan baru? Iya, jadi datanya nanti semuanya akan diimport ke database baru, di aplikasi baru, otomatis apapun data yang Bapak Ibu punya sekarang itu akan seluruhnya dimasukkan ke aplikasi yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Mas Don. Iya, ada lagi?
Baik, ada pertanyaan mulai diberlakukan kapan ini? Jadi ini aplikasi ini sejatinya sudah bisa diakses, cuman kita tidak mungkin nanti ada dua aplikasi yang jalan di waktu yang bersamaan. Nah, mulai hari ini sampai dengan beberapa waktu ke depan, kami akan susun nanti kemungkinan suratnya. Jadi ada surat resmi dari kami. Setelah 100% proses migrasi ini selesai, akan kita pindahkan dari aplikasi lama ke aplikasi baru. Nah, nanti aplikasi lama ini akan di-shutdown, seperti itu. Nah, nanti terkait dengan pelaksanaan, kemudian nanti troubleshooting dan bagaimana, kalau kita tatap muka melalui virtual, ini kemungkinan kok agak kesulitan juga Pak Ibu. Nah, kemungkinan nanti kalau insya Allah ada dana, kita ketemuan lagi, Bimtek dan ini sosialisasi di dalam kota bisa, di luar kota juga bisa. Kalau ada dananya Bapak Ibu, semoga ada. Ya. Ada pertanyaan? Yang dari atas. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Terus gini, tempatnya sholat di mana? Username dan password, ya sekarang masih defaultnya itu NIP Bapak Ibu. Pengalaman dari tahun kemarin bahwa password sama username NIP ini sangat gampang untuk ditebak, sangat gampang untuk dicari. Kita mudah saja ini mencari NIP-nya siapa. Oleh karena itu defaultnya NIP itu nanti akan kita wajibkan untuk berubah setelah login pertama. Begitu ya Mas Freddy. Sebenarnya kemarin itu dari tim pengembangan itu katanya kan disetting untuk username dan password sementara NIP, tapi ya karena masalah keamanan dan lain belum bisa kita gunakan langsung untuk saat ini. Untuk passwordnya sudah diubah untuk keseluruhan. Ya, nanti setelah akan diinfokan lebih lanjut terkait itu, Mas Asita. Oke, jadi begitu. Akan dirubah ya Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan username dan password yang sekarang. Di bawahnya lagi. Iya, untuk Pak Alamsyah, Mbak Yuyut, Kata Janji, iya, memang NIP ini beresiko, makanya meskipun kita paksa pakai NIP, tetap itu hanya bisa dipakai sekali. Nanti kalau ujian pertama wajib dirubah juga. Atau nanti kalau kita mau main aman, ya langsung kita ambil alih dari sini. Seluruh password nanti akan kita tentukan. Seperti yang akhir tahun kemarin kan kita kirim passwordnya ke masing-masing email. Seperti itu. Ini kondisional, bisa kita tim akan menunjukkan ini bagaimana nanti proses nanti username dan password ini tersampaikan ke masing-masing ASN. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga nanti melupakan ini, keamanannya tidak dilupakan, ini masalah username dan passwordnya. Itu. Berikutnya Ibu Dian, Mbak Dian. Kalau update data masih bisa, iya masih bisa. Selama aplikasi belum take down, silakan Bapak Ibu secepatnya kalau punya dokumen, apapun dokumen, silakan diupload. Atau kalau mau memperbaiki dokumen, silakan diupload. Soalnya belakang ini kita sering intens untuk melihat data Bapak Ibu, terutama di pangkat dan jabatan. Ini banyak Bapak Ibu yang dokumennya itu kurang memenuhi syarat untuk pengajuan layanan kepegawaian. Jadi contoh yang kurang memenuhi syarat ini seperti ini. Dokumennya itu asli, cuman pas nyekennya itu pakai ini ada tulisan watermark. Jadi aplikasinya itu gratisan Bapak Ibu.
diusahakan nanti kalau nyekan menggunakan mesin scanner yang kantor. Tapi kalau nanti sekiranya kertasnya ini ada risiko untuk rusak, boleh nanti di scan pakai HP. Cuman jangan ada ini watermarknya. Ini kalau digunakan dokumen resmi ini harusnya sih tidak lolos ini yang model seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada watermark tapi fotokopi. Nah, ini tetap kita kembalikan, harap diperbaiki yang dokumen-dokumen model seperti ini. Jadi harus asli, kemudian terbaca jelas, utuh, dan tidak ada watermark. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya perubahan, ya kalau ada perubahan nanti dikirim ke masing-masing email. Diharapkan nanti berapapun email yang dimiliki kita tidak membatasi, silakan punya 1, 2, 3 email tidak masalah, 1 untuk kegiatan, 1 untuk kerja, 1 untuk TikTok, terserah. Yang penting nanti ada 1 email yang tidak pernah diganti, yang sejak dulu itu masuk di SIMAS dan terkonek ke CASN, karena sekarang ini emailnya ini kan konek ke CASN. Jadi kalau mau ganti email harap hati-hati, dipastikan bisa dibuka, baik itu di HP atau di laptop, seperti itu. Berikutnya, semangat, terima kasih Pak Edi, semangat. Mas, oke, yang pensiun kita masih usahakan Mas, ya. Terkait dengan jam aktif memang ini masih kita kaji kembali, karena kalau kita hidupkan on 24 jam dengan sistem yang sekarang ini ibarat mesin tua ini, kalau dihidupkan terus nanti tiba-tiba berasap mati. Nah, biar tidak seperti itu, memang kita hidupkan jam 7, nanti jam 3 itu off lagi, jadi jam kerja aja. Maksudnya nanti kalau di luar jam kerja ini orang-orang yang memang dulunya iseng itu tidak mencoba di jam-jam itu. Nah, memang tujuannya demi keamanan juga. Nah, nanti kalau yang di sistem baru insya Allah ini sudah on 24 jam. Seperti itu. Berikutnya, kalau penggantian email ini, ya, email ini karena kita harus baca sendiri, Bapak Ibu, kita tidak menerima email yang ditulis melalui WA, tidak menerima email yang ditulis melalui kertas. Jadi kita harus pastikan bahwa email ini milik yang bersangkutan, atau kalau perlu KTP-nya kami bandingkan dengan yang mengganti email. Takutnya nanti jaga-jaga, nanti kalau iseng terus ke kantor, Pak saya mau ganti email, emailnya ini, padahal itu milik orang lain lah. Biar itu tidak terjadi. Untuk saat ini, kalau penggantian email ini wajib ke BKPSDM dengan membawa perangkat yang bisa membuka email tersebut, dan harus yang bersangkutan. Seperti itu. Yang oh iya, misalnya kok tidak ada ya? Ya, Bapak Litbang, untuk ASN P3K yang kemarin terima SK gitu ya? Ya, kalau yang baru memang belum, nanti diusahakan yang lama memang belum, yang versi baru nanti akan kita import ke sana, termasuk nanti username password akan kita sampaikan juga. Yang pensiun tadi sudah ya, sudah. Jam aktif sudah juga, penggantian email sudah. Terus Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Mumpung kita bisa kumpul, karena besok ini sudah tanggal merah. Mas Angga, ya. Ya, itu harapan kita, rencana kita juga Mas. Jadi kadang meskipun rencana dan harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan, cuman satu demi satu, nanti sedikit demi sedikit akan kita masukkan satu persatu yang semula tidak ada, itu akan kita kembangkan sehingga nanti SIMAS ini akan menjadi produk yang mampu nanti melayani seluruh layanan kepegawaian se-Kabupaten Ponorogo. Terima kasih Mas. Yang ada KGB sudah, pensiun Mas Di sudah. Terima kasih Mas Bayu. Bayu.
Freddy itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan usul juga boleh Bapak Ibu sebelum link presensi kami bagikan. Tidak ada lagi? Masih ada. Itu dari tim teknis. Ada lagi yang mau disampaikan atau unek-uneknya semuanya tentang SIMA Sibgat, monggo silakan. Kita di sini fair aja semuanya. Monggo. Kalau takut bertanya lewat chat Zoom nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada pertanyaan kapan Bintek lagi ke Semarang, ke Jogja, gitu monggo silakan. Karena kita juga mau kalau ada anggarannya. Yang target kita seperti yang ditanyakan Mas Angga tadi, kita rencana Mas jadi satu data. Jadi kalau bisa seperti yang dikatakan Pak Jokowi itu dari Presiden kita, bahwa kita harus melaksanakan satu data. Jadi diharapkan semua aplikasi yang ada untuk pelayanan kepegawaian itu semua kalau bisa satu data. Termasuk kemarin kita juga menjajaki dari bidang pembinaan, menjajaki untuk jadilan masuk ke SIMA Sibgat. Itu apa ya, termasuk planning yang luar biasa kalau jadilan bisa masuk ke SIMA Sibgat. Kemarin kita sudah jajaki, tapi karena di situ ada angkanya, angka yang sangat besar sekali, kita juga agak rawan juga. Tapi tetap kita usahakan semua pelayanan dengan satu data. Ya, data yang dipakai data apa? Itu data SIMA Sibgat. Untuk perjalanannya gimana sesuai yang dikatakan Mas Freddy dan Mas Harjito, bahwa untuk upload data itu sendiri itu adalah tanggung jawab sendiri, seperti yang dikatakan oleh BKN ya Mas. Datamu adalah datamu tanggung jawabmu, gitu. Mungkin kita belum sampai di sana karena kebanyakan data itu juga masih diisikan oleh tim operator atau gimana, kita juga belum tahu. Karena pengalaman kemarin yang datang ke BKPSDM, kalau guru-guru banyak yang diisikan oleh operator. Jadi kalau bisa masing-masing orang megang datanya masing-masing. Kita harapkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih Mas Arif dari bidang mutasi promosi. Ini. Ada lagi dari Kecamatan Jambon, Mas Harjito, monggo. Ini untuk P3K yang lama ya. Jadi begini Bapak, memang untuk P3K ini meskipun jargon dari pusat ini tidak ada perbedaan, tidak dibedakan dengan PNS, cuman pada kenyataannya di sisi aplikasi ini memang masih agak sulit bagi kami untuk merubah, terutama ini di golongan, kemudian jabatan terkait juga dengan UNOR, kami belum bisa untuk merubahnya. Dulu sempat sih kita bisa merubah, cuman itu ibarat apa ya, pintu bolong, dinding bolong gitu ya, itu ditutup sama BKN. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi untuk merubah ini, menyesuaikan termasuk nanti golongan jabatan dan seterusnya, ini belum kita bisa sesuaikan. Termasuk yang sangat urgent ini masalah UNOR-nya, masalah rumahnya. Karena UNOR ini meskipun tidak berubah Bapak Ibu, tidak berubah, namun kalau ada perubahan struktur organisasi, nah ini perlu penyesuaian nomenklaturnya, dan ini menjadi masalah, kita tidak bisa merubah. Nah sampai dengan hari ini kita memang belum ada jawaban dari PKN seperti itu. Jadi mohon bersabar, nanti kalau sudah ada solusi kami akan langsung sebarkan ke Satker. Jadi yang pertama tahu nanti Satker termasuk adminnya, seperti itu. Terima kasih, kami kembalikan.
Benar. Sudah mengikuti. Ya, terakhir kami tadi sampaikan linknya, Bapak Ibu, link presensi silakan diisi sebelum kita tutup. Diharapkan semua sudah mengisi presensi. Kami ya. Kami kembalikan ke Pak Ismoyo. Ada sesuatu yang akan disampaikan. Terima kasih Mas Asito dan Tim Teknis, Mas Badi, Mas Tatur, dan semua di bidang P3Dasi yang telah melaksanakan sehingga terwujudnya acara hari ini dan aplikasi Simak-Simak yang baru. Jadi kemarin rencana mau kita kasih nama Simak-Simak Ribbon. Tapi kok kayak gimana gitu, atau Simak-Simak Perjuangan. Tapi belum, yang pasti pandeminya baru gitu aja. Di Simak-Simak baru. Dari Simak-Simak itu kita perlu banyak pengembangan. Kita akui perlu banyak pengembangan. Jadi dari teman-teman semua sebagai admin, kita butuh masukan, saran, apapun itu, atau mau mencerca, atau mau menyalakan, atau gimana, kita siap terima. Jadi siap menerima apapun, keluh kesah jenengan mengenai Simak-Simak, kita siap. Kita bukan 24 jam, tapi 8 jam hari kerja untuk bisa menerima itu. 24 jam gak masalah, WA kita selalu terbuka. Monggo silahkan. Dalam perjalanan Simak-Simak mulai tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah banyak sekali perkembangan. Saya harapkan nantinya juga akan terus berkembang sehingga bisa melayani kepegawaian yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kemudian di sini juga seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, saya mau ikut pamitan dari selama ini, selama 2 tahun saya menjadi kabid di P3Dasi, alhamdulillah berjalan seperti sampai saat ini, sampai detik ini. Terima kasih atas support dari panjenengan semuanya, doa semuanya sehingga dalam keadaan sehat. Kemudian kerjasama yang sampai saat ini terjalin, alhamdulillah sangat baik. Selama saya di BKPSDM di bidang P3Dasi. Kemudian yang selanjutnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah perbuatan yang kami lakukan, saya mohon maaf. Semoga silaturahmi yang ada selama ini tetap terjalin dengan hangat atau dengan lancar. Jadi nanti saya per 1 April saya akan pindah ke BPBD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan setelah acara ini, monggo silahkan. Kita tetap menerima. Untuk acara perpisahan, karena acara masih dalam rangka Ramadan, Mas Arif, jadi belum bisa kita agendakan. Tapi kita kan masih di Ponorogo, kita masih silaturahmi. Jadi ya seperti kata Mbak Yuyut ya, tidak berusaha Mbak Yuyut. Ya, terima kasih Mbak Yuyut. Selalu memberi semangat ini Mbak Yuyut ini. Mungkin itu, terima kasih. Tolong tadi disampaikan Mas Rancito untuk absensi, tolong diisi. Kemudian dari awal sampai akhir tadi, semoga kita terus kompak antar perangkat daerah, termasuk khususnya dengan BKPSDM dalam menjaga layanan kepegawaian. Terus kita kembangkan, kemudian mari kita tingkatkan kemampuan tanggung jawab agar dapat membantu laju pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo, dan akhirnya dapat mewujudkan Ponorogo yang hebat bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan
tugas dan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.